Islam kita seperti itu, mengajarkan kepada umatnya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, layak aku dulu, anak buah ini, rezeki wa kawanku, bataku boh. Allahumma arzuqni wa qad'alna ana sama Allah tunggu berapa yang artinya janganlah seorang menuntut rezeki dengan duduk terpalu tangan saja kemudian berdoa, ya Allah berilah aku rezeki padahal tidak pun tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan malam dan merah. Hadirin yang dirahmati Allah, nampak lebih jelas bagi kita bahwa tawakal itu berlaku dengan melakukan berbagai ketigaan, berbagai usaha semaksimal kemampuan untuk mencapai sesuatu keberhasilan secara dan diiringi dengan doa Allah membuka pintu keberhasilan itu. Maka itu kita harus senantiasa juga bermalas-malasan melaksanakan kewajiban sebagai manusia untuk mendapatkan apa yang menjadi kita, yaitu dengan jalan berusaha dalam berusaha harus mempunyai keyakinan bahwa usaha yang sungguh-sungguh Allah akan merubah nasib seseorang. Allah berfirman, "Inna Allaha yuhibbuna biqawli katamu wa bi'al muslimin." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah dirinya sendiri. Hadirin dan dirahmati Allah, kesimpulan dari ayat tersebut bukan berarti manusia kuasa untuk merubah diri asalnya sendiri. Bahkan sedikit banyak perubahan itu adalah bergantung ketentuan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak putus asa dalam berusaha mencari kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hasil berserah kepada Allah, tapi tawakal sebenarnya adalah mempunyai keyakinan yang berdalam pada realisasi iman. Bahkan segala bentuk keberhasilan adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena mempunyai keyakinan yang mendalam, seorang tidak akan ragu-ragu di atas kebaikan yang dia lakukan. Maka dengan amal dia merasa puas dan cukup. Surat Al-Quran ayat 3. Manakala tawakal Allah bersuruh asluhu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Maksudnya Allah memberi kecukupan dalam hati yang tawakal sehingga dia merasa cukup dalam menghadapi bahwa apa yang diterima dari hasil usahanya itu adalah pemberian Allah yang tiada seorang pun dapat menentangnya. Tawakal adalah tujuan berbentuk apa saja harus disertai dengan ikhtiar, berusaha yang sungguh-sungguh. Karena kesungguhan merupakan pokok sendiri dalam mengerjakan sesuatu hingga segala perbuatan ibadah dan uang. Kalau tidak disertai keyakinan sungguh-sungguh, hukumnya tidak sah. Maka semua yang dikerjakan harus benar-benar menurut perintah Allah dan Rasulnya. Masalah apa cuma atau tidak terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, namun hanya pada orang yang mempunyai keyakinan yang mantap saja tawakal itu akan benar-benar terjadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Innama mu'minuna
Sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah mereka yang menggunakan apabila disebut asma Allah, berkatalah Nabi mereka, dan apabila dibacakan ayat Allah, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhannya mereka sekali. Hadirin dari seorang yang benar-benar iman kepada Allah akan selalu berusaha melalui dari agama dan nantinya untuk melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan tawakal ini, rupanya masih banyak di antara manusia yang tertipu sehingga mereka salah pasang untuk tawakal, untuk berikhtiar berupa tebakan kepada proyek menyerupai kepercayaan kepada Allah. Islam hidup kepada umatnya supaya untuk jalan bagi kepercayaan yang tidak berdasarkan pikiran yang sehat. Lebih baik segala yang proyek misalkan hanya kepada Allah yang Maha Tahu. Karena pendirian esa kepada Allah, maka dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika qasamtu. Allahumma a'udzu bika jadika la ilaha illa anta tusimulan tuhidani anta ladina tuntuwa simu wa ini sun yang mutu yang artinya ya Allah, padamu saya berserah, percaya dan tawakal padamu. Saya akan kembali karenamu. Saya berjuang, ya Allah. Saya berlindung dengan kemuliaan-Mu. Yang tiada Tuhan selain Engkau, janganlah menyesatkan saya. Engkau yang hidup, yang tidak akan mati, sedang jin dan manusia pasti akan mati. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah tentang tawakal untuk kita mereka dan semoga apa yang kita sampaikan dapat mendorong kita bersama untuk menyelamatkan dan agar kepada agama Islam.
dan jangan mengikuti nikmati adanya ila sunnah ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, ada perjalanan berarti marilah kita selalu tinggalkan keimanan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam pertama disampaikan kalau kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tawakal adalah suatu kunci yang selalu kita harus berpegang teguh pada perintah Allah dan selalu menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari keimanan, ketakwaan yang kita punya ini, yang sudah kita dapatkan, mari kita tingkatkan mudah-mudahan dengan jalan kita selalu meningkatkan tawakal kita selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa apa yang kita sampaikan, dan Bapak Ibu hari ini jemaah yang Allah mengadakan yang berhubungan dengan penyampaian tawakal yang kita sampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lil muslimin wa lil mu'minin wa